Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang berbahagia, jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan naungan petunjuk hidayah oleh Allah, serta di pagi hari ini kita sudah dibangunkan dari tidur kita, yang kemudian juga kita pada pagi hari ini sudah digerakkan langkah kita untuk menuju masjid ini sehingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa bersilaturahim di antara kita, yang mudah-mudahan sholat jamaah kita, silaturahim kita pagi hari ini adalah membawa pertama keberkahan buat kita, membawa lebih sehat lagi, dan mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah melakukan pertemuan yang kedua. Sekarang sudah yang kedua. Pertemuan pertama saya sudah mendefinisikan apa itu fikih, hukumnya apa, itu sudah. Lalu sudah kita mendefinisikan apa perbedaan antara fikih dengan hukum syara, juga sudah. Jadi kalau fikih itu adalah produk para mujtahid, hasil kesimpulan para ulama yang menyimpulkan hukum. Kalau syariah itu adalah aturan undang-undang dari Allah dan Rasul yang abadi. Kalau produk fikih itu adalah sifatnya tidak abadi, bisa saja berubah. Fikih, ya, kita sudah membahas itu. Hari ini kita akan melanjutkan. Hari ini kita akan melanjutkan, yang pertama adalah sebab terjadinya perbedaan pendapat di dalam fikih. Apa yang menyebabkan itu? Nah, setelah kita bicara tentang sebab terjadinya perbedaan pendapat, baru kita masuk ke pelajaran inti, yaitu kita pembahasan fikihnya dari bab toharoh dan seterusnya. Ulama-ulama fikih, kita waktu syuruk jam berapa ya? Jam 6.15. Bapak Ibu yang mau melaksanakan sholat syuruk jam 6.15 silakan, walaupun seandainya acara kita ini belum selesai. Saya melaksanakan sholat syuruk, acara belum selesai, boleh minggir sedikit, laksanakan sholat syuruk. Karena barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, lalu dia di dalam masjid menunggu sampai waktu syuruk, di dalamnya apakah dia isi dengan wiridan, atau kajian, atau baca Al-Quran, atau yang lain, sampai waktu syuruk. Lalu setelah waktu syuruk dia melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat.
maka pahalanya senilai 1 kali umroh. Pahalanya 1 kali umroh. Secara fisik kalau kita umroh harus mengeluarkan uang sekian, tenaga sekian. Tapi untuk mendapatkan nilai umroh cukup dengan melakukan itu. Sayang kita sudah dari subuh kemudian sholat subuh berjamaah sampai waktu syuruk lalu nggak dapat pahala umroh. Ya sholakan yang kalau seandainya acara kita ini jam 6.15 atau setengah 7 belum selesai, silakan yang mau melaksanakan sholat syuruk saya persilahkan agar mendapatkan nilai, yang mendapatkan nilai pahala umroh. Hari ini kita akan membahas tentang sebab terjadinya perbedaan pendapat di dalam fikih. Saya sudah mengatakan bahwa fikih ini adalah hasil ijtihad. Hasil ijtihad para ulama. Yang kita kenal adalah para mujtahid. Siapa itu mereka? Mereka itu adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk menemukan produk hukum. Dan mereka ketika ingin menemukan produk hukum bukan mencari sesuatu yang salah. Tetapi mereka mencari sesuatu kebenaran. Ada panduannya. Panduannya jelas Al-Quran dan Sunnah. Itu panduannya. Karena Al-Quran dan Sunnah ada yang maknanya qot'i. Arti qot'i itu pasti. Innama hurrima alaikumu al-maitatu wad-damu. Ini namanya qot'i jelas. Tanpa ada penafsiran lain. Hurrima alaikum. Diharamkan buat kalian al-maitah, bangkai. Wadam, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Ini adalah kalimat ayat Al-Quran yang sudah pasti dan jelas tanpa memerlukan penafsiran lain. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salata wa atuz zakata. Wahai orang beriman, dirikanlah salat, tunaikan zakat. Jelas tanpa memerlukan penafsiran. Tapi di sana ada ayat yang memerlukan penafsiran. Karena memerlukan penafsiran, maka para mujtahid berusaha untuk menemukan penafsiran yang benar menurut dia. Ntar saya tayangkan mana ayat-ayat yang memerlukan penafsiran dan mana yang tidak. Yang jelas yang ayat-ayat yang saya sebut tadi, ya ayyuhalladzina amanu aqimus salata wa atuz zakata, wahai orang yang beriman laksanakan salat, tunaikan zakat, ini tanpa ada memerlukan penafsiran. Kemudian ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah olehmu Tuhanmu. Kalimat Tuhan tidak memerlukan penafsiran Tuhan yang lain. Karena dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Idris, terus sampai kepada Nabi yang terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalimat Rob adalah Tuhan yang satu. Tidak perlu penafsiran Tuhan ini, Tuhan itu, tidak. Nah ini ayat. Kita langsung ke materi sebab terjadinya perbedaan pendapat. Itu di slide nomor ini sudah kemarin bulan yang lalu. Fikih adalah persoalan ijtihadi. Ijtihadi mengindikasikan mungkin salah, mungkin juga benar. Kemudian ijtihadi mengindikasikan adanya proses mencari kebenaran dengan bingkai syariat.
yaitu akidah, syariahnya akidah, ibadah dan akhlak. Adanya jaminan perolehan poin bagi yang melakukannya. Kalau dia berpendapat mengeluarkan produk hukum lalu salah, maka dia tetap akan mendapatkan ganjaran, pahala, cuma satu. Tapi kalau dia mengeluarkan produk hukum kemudian itu benar, maka produk hukumnya dan dia akan mendapatkan pahala dua. Contoh begini, kita nggak tahu arah Pak, mau sholat nggak tahu arah, kiblat mana kita nggak tahu. Pada saat kita nggak tahu, kita diminta untuk adanya ijtihad, berusaha. Bagaimana kita berijtihad untuk menemukan kiblat? Pertama, ada orang kita tanya, itu salah satu ijtihad kita. Bertanya kepada orang yang di sekitar yang tahu. Ternyata kita menemukan orang yang tidak tahu juga kiblat. Jadi usaha untuk mencari kiblat itu disebut dengan ijtihad. Orangnya disebut mujtahid. Orangnya disebut mujtahid. Nah, orang yang kita tanya nggak tahu kiblat, maka kita ada usaha lain. Apa yang bisa kita lakukan? Lihat matahari. Oh, matahari gelap kena mendung. Maka kita nggak juga bisa menemukan kiblat. Mungkin bagi yang punya HP bisa dilihat arah kiblat bisa ditemukan. Bagi yang nggak punya HP atau HP-nya bukan HP Android, maka dia susah untuk menemukan. Kalau ada sinar matahari, gampang. Kita ambil aja benda, kita dirikan begini, bayangan adanya di mana? Bayangan matahari, bayangan kita adanya di mana? Karena di Indonesia itu jelas bahwa kiblat itu adanya di sebelah barat. Nah, kita sudah melakukan itu disebut dengan ijtihad. Nah, apabila kita melakukan sholat sesuai dengan ijtihad kita tadi, menemukan kiblat arahnya sini, arahnya sini, lalu kita sholat sesuai dengan hasil ijtihad kita sendiri. Kemudian begitu selesai sholat ternyata salah. Salah, oh kiblat bukan ke sini tapi ke sana. Maka itu mendapatkan pahala. Tetap sholat kita sah. Kalau benar, maka hasil ijtihad kita, pahala sholat kita mendapatkan pahala, ijtihad kita juga berpahala. Ada jaminan perolehan. Hasil ijtihad yang saya katakan tadi untuk mencari kiblat, hasil ijtihad ini bukan kitab suci. Hasil ijtihad bukan kitab suci. Kitab suci enggak boleh berubah. Membaca Al-Quran yang mestinya dibaca harus berbaris doma, kita baca baris kasrah, itu tidak boleh. Kitab suci, Al-Quran, kemudian hadis, itu adalah sesuatu yang tidak boleh berubah. Adapun hasil ijtihad boleh berubah. Sehingga dikatakan bahwa fikih ini adalah persoalan ijtihad seseorang, hasil kesungguhan seseorang untuk mendapatkan sebuah produk hukum. Ini sekarang kenapa terjadi perbedaan hasil ijtihad atau fikih? Yang pertama, faktor teks Al-Quran atau teks hadis. Atau bahasa lainnya faktor internal. Dari Al-Quran itu sendiri, dari hadis itu sendiri yang menyebabkan penafsir, para mufassir menafsirkan berbeda. Pertama, kondisi objektif teks Al-Quran yang memungkinkan dibaca beragam.
Kita buka surat Al-Maidah ayat 6 tentang ayat wudu yang kemarin bulan yang lalu saya sudah singgung, antara dibaca wa arjulakum dan wa arjulikum. Kalimat arjula dibaca arjulakum berbaris fathah, maka artinya akan berbeda. Kita tahu anggota wudhu kita di dalam surat itu Al-Maidah ayat 6, anggota wudhu ini hanya ada 4. Bu, anggota wudhu kita cuma 4. Pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Ini arahan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, wahai orang beriman bila kalian melakukan sholat, pagsilu wujuhakum, basuh muka kalian. Basuh muka kalian. Yang kedua, wa aydiyakum, kedua belah tangan kalian, ilal marofiki, sampai sikut. Maka membasuh tangan ini harus pas, sikutnya harus basah, harus kena air. Bila kita berwudu sikut tidak kena air, wudu kita tidak sah. Karena ayatnya sangat jelas. Pagsilu wujuhakum, yang kedua wa aidiyakum ilal marofiki, tangan, basuh tangan. Tangan itu dibasuh bukan diusap. Kemarin saya sudah menjelaskan perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh itu adalah memandikan. Arti memandikan bahwa air harus mengalir di anggota tubuh. Kalimat pagsilu memandikan bahwa air itu harus mengalir di anggota wudhu. Kemudian wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian atau sebagian kepala. Mengusap kepala tidak seluruhnya, hanya sebagian. Mengusap kepala, kepala tidak perlu dimandikan, tidak perlu mengalirkan air sampai ke kepala sampai basah semuanya, tidak. Karena bahasa Al-Quran adalah wamsahu, arti wamsahu cukup diusap. Nah kemudian wamsahu biruusikum, ada yang membaca wa arjulikum, karena atopnya dengan kepala. Nah, kata sambungnya mengikuti kepala. Kalau kepala sebagiannya diusap, maka kaki juga kalimat wa arjulikum diusap. Tapi kebanyakan Al-Quran riwayat Hafiz itu membacanya wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Sehingga kaki itu harus dimandikan. Satu kondisi itu. Ada memang Al-Quran yang dibaca, boleh dibaca arjulakum, boleh dibaca wa arjulikum. Sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Yang kedua, kondisi objektif dari kata-kata dalam Al-Quran yang memungkinkan ditafsirkan beragam. Alif lam mim. Siapa yang bisa mengartikan alif lam mim? Para mufasir dari awal sampai sekarang tidak tahu maksud Allah mengungkapkan kalimat alif lam mim. Karena tidak tahu mengungkap apa alif lam mim itu apa artinya, semua terjemahan Al-Quran, semua tafsir yang ada, begitu kalimat alif lam mim dibaca wallahu a'lam bimuradihi. Allah lebih tahu tentang maksud ayat ini. Nah itu ya, dalikal kitabu la raiba fihi. Alkitab yang dimaksud oleh umat Nabi Muhammad, Alkitab itu adalah Al-Quran. Tapi yang lain, maksud Alkitab adalah kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah. Kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada berapa? Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Ternyata antara kitab Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran itu nggak ada perbedaan. Nabi Musa walaupun dia punya kitab, sama isinya
dia memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah Allah. Nabi Musa tidak pernah memerintahkan umatnya menyembah kepadanya, kepada Nabi Musa, enggak. Nabi Isa di dalam kitab Injilnya juga memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah Nabi Isa. Sehingga isi tauhid Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, Injil, Zabur, Taurat, isinya sama. Lanjut, adanya ambiguitas, ada ambigu. Apa ambigu itu apa? Ayat Al-Quran itu maknanya ada yang ambigu. Dalam bahasa Arab namanya kalau ada arti yang mustarok. Yang satu kata mempunyai beberapa arti dan artinya semuanya benar. Contoh, makna dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Silakan Bapak buka, Ibu buka ayat ini, baca terjemahannya. Ya, ayat ini kita baca terjemahannya. Al-Quran terjemahan baik itu yang percetakan Kemenag, percetakan Madinah, ada lagi percetakan Al-Idrus, ada lagi percetakan yang lain, bahwa kalimat itu tidak ada yang bisa menterjemahkan. Ya, bisa dibuka ayatnya. Allah berfirman, wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Wal mutalaqat, wanita yang dicerai oleh suaminya, mutalaqat, wanita yang dicerai oleh suaminya, yatarabasna bi anfusihinna, maka dia harus menunggu. Tidak boleh langsung menikah ke yang lain. Yatarabasna bi anfusihinna, dia harus menunggu bi thalathati quru'in, thalathata quru'in, 3 kali quru. Semua terjemahan di dalam ayat Al-Quran, baik itu percetakan Al-Idrus, Kemenag, Madinah, Al-Munawwarah, semua mengartikan kalimat quru itu ada di catatan kaki. Jadi terjemahannya, wanita yang dicerai oleh suaminya tidak boleh langsung menikah, dia harus menunggu 3 kali quru. Terjemahannya begitu. 3 kali quru. Baru di bawahnya ada catatan kaki. Quru diartikan 1. Bisa quru itu diartikan dengan haid. Atau diartikan dengan suci. Nah, ini yang disebut dengan ambiku, mustarak, kalimat qur'un itu bermakna lebih dari 1, bisa diartikan haid, bisa diartikan suci. Nah, para mujtahid ketika ingin melakukan ini quru ini diartikan haid apa suci? Otomatis mereka punya panduan, mereka punya dalil. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalimat quru yang dimaksud ayat ini adalah suci. Sehingga menurut dia ayat ini adalah wanita tidak boleh menikah langsung setelah dicerai oleh suaminya kecuali setelah 3 kali suci. Imam Maliki mengartikan yang lain. Wanita yang dicerai oleh suaminya tidak boleh menikah langsung kecuali setelah dia 3 kali haid. Suci dengan haid berbeda. Nah, ternyata 3 kali suci, wanita yang normal, yang belum ada ada alat kontra yang dimasukkan alat KB apa segala macam, suntik segala macam, kan karena suntikan atau obat itu bisa mempengaruhi sirkulasi bukan sirkulasi
itu bisa mempengaruhi, ya bisa mempengaruhi keadaan wanita yang biasanya dia normal 1 bulan sekali haid, dengan adanya obat itu masuk akhirnya itu bisa merubah tentang keadaan dia. Yang sudah kena obat itu biasanya itu haidnya nggak teratur. Ini bagi wanita yang belum kena obat-obatan tadi itu pasti masih alami bahwa setiap bulan dia kena haid dalam sekian hari, kemudian sisanya suci. Ya, sisanya suci. Ternyata 3 kali suci berapa bulan? 3 bulan kan? 3 kali haid berapa bulan? Endingnya sama, 3 bulan gitu. Walaupun ada yang berpendapat makna Qur'un itu suci ataupun haid. Nah inilah yang sehingga hasil fikih ijtihad itu tidak lepas dari perbedaan pendapat. Tidak lepas. Ya, tidak lepas dari itu. Sehingga dikatakan fikih pasti ada perbedaan pendapat. Yang kedua tadi faktor Al-Quran dan Sunnah atau faktor internal. Sekarang saya sebutnya faktor eksternal. Eksternalnya ini yang saya maksud adalah para mufassir, para mujtahid. Yang saya maksud dengan faktor eksternalnya. Yang berikutnya adalah sebab terjadinya perbedaan pendapat, kondisi subjektif mufassir. Seorang mufassir, ahli tafsir ketika menafsirkan ayat itu pasti merujuk kepada keahlian dia. Kalau saat mufassir ini mempunyai keahlian di dalam biologi, maka dia akan berbicara tentang ayat ini tentang biologi. Kalau seorang mufassir ahli fisika, otomatis dia menafsirkan sesuai dengan bidangnya. Dia memutuskan sesuai dengan keilmuan yang dia miliki. Kemudian kondisi sosio-kultural yang melingkupinya. Orang yang ada di situ, manusia yang ada di situ juga itu bisa memutuskan sebuah hukum. Kondisi politik juga sangat menentukan. Ya, kondisi politik ini saya maksud begini. Di Madinah pada saat itu menjadi gubernurnya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid pernah menjadi gubernur Madinah. Muftinya saat itu adalah Imam Maliki. Imam Maliki ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i banyak belajar kepada Imam Maliki. Imam Maliki punya kitab yang terbesar dan termasyhur namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta. Imam Syafi'i sebelum belajar dan datang ke Madinah, kita Al-Muwatta, beliau umur 15 tahun itu sudah hafal. Kitab Al-Muwatta itu sudah hafal. Ya, umur beliau itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran. 15 tahun kitab yang besar itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i sebelum dia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Maliki. Luar biasa cerdasnya, sampai beliau itu hafal kalimat A adanya di jilid sekian, halaman sekian, dari atas sekian baris dari atas, sekian baris dari bawah. Kalau kita kemarin mendengarkan seorang hafid, anak kecil itu yang dites
untuk membacakan satu ayat sebelum ya dari bawah itu luar biasa. Imam Syafi'i juga sama. Nah, ketika Imam Harun Ar-Rasyid menjadi gubernur, beliau menginginkan bahwa masyarakat Madinah agar bermadhab kepada madhab Imam Maliki saja, tidak boleh ke madhab yang lain. Imam Maliki dipanggil, wahai Maliki, saya menginginkan masyarakat Madinah agar bermadhab kepada Imam Maliki saja, tidak bermadhab kepada Hambali, tidak madhab kepada Syafi'i, dan juga tidak bermadhab kepada yang lain. Saya ingin bahwa masyarakat Madinah ini bermadhab kepada Maliki saja. Apa kata jawab Imam Maliki? Wahai Tuan, kalau seperti itu kita menyulitkan orang. Kita memaksa orang harus berpaham seperti ini. Sedangkan mazhab Syafi'i Hambali itu bukan terlarang. Kalau kita paksa mereka untuk bermadhab ini, namanya kita memaksa seseorang tidak memberikan kebebasan. Maka saya tidak siap. Nah, sejak itulah bahwa masyarakat Madinah tidak diharuskan untuk bermadhab kepada. Tapi yang jelas masyarakat itu pasti mengikuti gurunya. Itu pasti. Ini gurunya siapa? Karena kalau kita lihat, ini ayat yang tadi, surat Al-Maidah. Ya, ntar saya bicarakan bahwa tingkatan manusia itu ada sekian. Ada orang awam, ada yang mujtahid, ada yang mutaqallid, taklid, ada mujtahid, ada mutabi. Jadi tingkatan manusia itu ada 4. Ada awam, orang awam ini harus bagaimana dia dalam menjalankan hukum syara. Ketika dia sholat, puasa, zakat harus bagaimana. Kemudian yang mutabi harus bagaimana. Kemudian yang setelah muqallid, orang yang taklid harus seperti apa. Lalu apa hukumnya mentaklid? Ntar setelah ini saya bicarakan. Ini ayat-ayat yang saya tampilkan tadi, Al-Maidah surat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kalian ingin melakukan sholat, basuhlah kaki kalian, basuhlah muka, basuhlah kedua belah tangan sampai sikut, dan usaplah sebagian kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua belah mata kaki. Ayat ini sekaligus untuk membicarakan tentang nomor urut anggota wudu. Ada rukun wudu yang membedakan. Ada yang mengatakan rukun wudu hanya 5. Ada yang rukun wudu mengatakan 6. Kenapa terjadi perbedaan padahal ayatnya sama? Imam Syafi'i mengatakan rukun wudu itu ada 6. 1 niat. Kedua ini membasuh muka. 3 membasuh tangan. 4 mengusap kepala. 5 membasuh kaki. 6 tertib. Arti tertib itu adalah urutan. Dari nomor 1 sesuai dengan ungkapan Al-Quran. Maka ketika kita berwudu, yang pertama kita basuh muka, yang pertama kita basuh tangan, atau yang pertama kita mengusap kepala, maka wudu kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak berurutan. Menurut Imam Syafi'i, urutannya harus muka, tangan, kepala, kaki. Sehingga urutan dijadikan satu nomor bagian dari rukun wudu. Ini apa nih? Syuruk. Ya. Gimana? Mau syuruk dulu, kita skor biar mendapatkan pahala umroh. Syuruk dulu. Ya, ayo kita syuruk.
Kita lanjut. Jadi ada yang mengatakan rukun wudhu itu ada yang 6. Jadi dimasukkan yang terakhir itu adalah berurut. Yang nomor 6 urutan. 1 niat, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan ayat ini. Yang ke-6-nya tertib. Arti tertib itu harus urutan. 1, 2, 3, enggak boleh 2 dulu baru ke 1, enggak boleh. Ada juga yang mengatakan rukun wudhu itu 5. Tertib tidak termasuk. Dia mengatakan rukun wudhu itu ada 5, pertama niat, yang kedua 3, 4, 5 ini dalam ayat. Kenapa Anda tidak memasukkan rukun wudhu tertib itu sebagai salah satu rukun? Dia mengatakan kita melaksanakan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran sudah jelas urutannya. Pertama basuh muka, 2 tangan, 3 kepala, 4 kaki. Kalau Anda ketika berwudu tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, yang pertama membasuh tangan, kedua kaki, ketiga kepala, Anda tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita bahwa berwudu harus urutannya seperti itu. Ternyata keduanya benar, yang mengatakan 5 benar, yang mengatakan 6 juga benar. Gitu. Terus ayat yang ini tadi dalam surat Al-Baqarah sudah, Al-Baqarah 228 juga sudah, wal mutalaqatu tarabasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Quru itu jamak. Arti jamak itu apa jamak itu? Jamak itu kalau bahasa Indonesianya banyak, lebih dari 2. Bahasa Jawa 1 itu tunggal, 2 kali. Kali, kalau banyak apa bahasa Jawanya? Apa? Ake. Nah, ya, ake itu jamak. Nah, bahasa Arab ada mufrad tunggal, mufrad, ada musanna itu kali 2, kemudian jamak. Jamak itu lebih dari 2. Ya, kalau bahasa Inggris tinggal ditambah s. Poto tambah s, potos. Jadi jamak. Nah, kuru itu jamak. Mufradnya korun. Artinya tadi ada 2. Ada head, ada suci. Nah, sekarang saya mengungkapkan sebuah kalimat. Mungkin di antara kita membaca ini bisa berbeda pemahamannya. Belum keluar? Kok beda ini yang ditampilkan? Nah, harimau makan sapi mati. Coba, yang ente pahami apa? Harimau makan sapi mati. Jadi sapi yang mati. Boleh nggak kita memahami kayak gitu? Boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang ngelarang. Menurut Bapak, siapa yang mati? Apa yang mati? Harimau. Harimau mati setelah makan sapi. Boleh nggak diartikan begitu? Boleh. Ini adalah kalimat yang memerlukan penafsiran dan pemahaman. Pasti dia mengatakan bahwa sapi yang mati punya dalil. Ente mengatakan itu buktinya apa? Buktinya ada kok ono sapinya yang mati dimakan harimau. Ini juga mengatakan harimaunya yang mati bukan sapinya. Kenapa? Buktinya harimaunya yang mati kekenyangan makan sapi. Nah ini Pak yang memerlukan penafsiran. Inilah dikatakan bahwa produk fikih itu seperti itu. Mengartikan harimaunya mati ya benar, nggak boleh kita salahkan. Nggak boleh. Ini juga mengartikan sapinya yang mati. Kita dari sini nih,
dari Rahmatan Alamin. Mau ke Pasar Anyar. Menurut Bapak ini saya ke Pasar Anyar adalah dari sini lampu merah lurus depan Kodim baru belok ke kanan. Kata yang satunya lagi, enggak, ente salah di situ. Kalau saya ke Pasar Anyar jalannya dari lampu merah sini, saya belok. Sebentar di sana tuh Balai Kota baru belok ke kiri. Pasti dia punya alasan. Alasan saya, oh di situ lebih nyaman jalannya, sepi apa. Oh di sono ada 2 lampu merah, nanti saya kepotong lampu merah lagi. Semuanya punya dalil. Dan kita nggak boleh mengatakan ente salah lewat Kodim karena di sini ada 2 lampu merah, di sini nggak bisa kita mengatakan demikian. Kenapa? Dia punya masing-masing. Itu yang disebut dengan dalil, Pak. Dia punya argumen. Ya, dia punya dalil. Oke? Sama dengan kalimat ini, Pak, permisi mau ke belakang. Kalimat ke belakang tuh banyak. Ada yang menafsirkan ke belakang itu kamar mandi. Ada yang ke belakang itu menafsirkan dapur. Ada ke belakang itu benar-benar ke belakang. Nah, ini memerlukan penafsiran. Kita lanjut. Ini perbedaan pendapat, menghadapi perbedaan yang ada. Pertama, harus menentukan pilihan yang Anda yakini kebenarannya. Walaupun tadi ada perbedaan, kita harus menentukan mengamalkan sesuatu yang kita yakini. Kalau memang kita ke Pasar Anyar harus ke jalan ke depan Kodim dan kita yakin itu, lakukan itu. Nah, harus menentukan pilihan yang Anda yakini kebenarannya. Tingkatan manusia ini yang saya katakan tadi. Manusia itu awam, ada orang awam, yang kedua taklid itu mengikuti, yang ketiga muttabi, dan keempat mujtahid. Bagi orang awam, mutlak dia harus mengikuti orang yang ada di sekitar, paling tidak ustadznya. Maka ustadz itu sangat didengar oleh masyarakat. Ini bagi orang awam. Ya, bagi orang awam wajib hukumnya untuk mengikuti ustadznya. Ya, kalau ustadz di kampung mungkin kalau ini ada masjid ya Masjid Rahmatan lil Alamin. Kalau enggak ada Masjid Rahmatan lil Alamin ada yang lebih tinggi lagi, MUI. Itu ustadz kita. MUI itu adalah orang yang memberikan fatwa untuk masyarakat. Dan apabila ada seseorang memberikan fatwa untuk melaksanakan sebuah hukum, pasti dia akan bertanggung jawab dunia akhirat. Yang memberikan fatwa, ya, yang menganjurkan atau melarang untuk melaksanakan sesuatu, maka dia sepenuhnya bertanggung jawab. Awam. Tapi kita tidak boleh terus-menerus menjadi orang awam. Dari lahir sampai meninggal jadi orang awam, udahlah saya puas menjadi orang awam, ada orang yang saya ikuti, nggak perlu untuk belajar, nggak perlu untuk baca, maka itu nggak boleh. Ya, nggak boleh terus-menerus menjadi orang awam. Yang kedua, tingkatan manusia taklid. Apa bedanya awam dengan taklid? Taklid, kalau orang awam udah masa bodoh, nggak mau tahu dalilnya apa, ininya apa, enggak. Yang penting saya ikut ustadz ini, selesai. Taklid itu adalah orang yang mengikuti, tapi dia ada usaha untuk bertanya, Pak, Bapak memfatwakan kita, memerintahkan kita, melarang kita untuk melakukan ini, meninggalkan ini, dalilnya apa, Pak? Oh, dalilnya ini. Ingin tahu dalil, itu sudah taklid, bukan tingkatan awam lagi. Minimal posisi kita tingkatkan dari awam ke taklid, bukan taklid buta. Taklid buta hanya bagi orang awam.
Ya, taklid buta hanya bagi orang awam. Ini taklid melek. Ya, melek artinya kita diperintahkan begini, apa dalilnya? Ada usaha untuk tahu, maka itu disebut dengan muqallid. Tingkatan yang ketiga adalah mutabi. Mutabi orang mengikut. Ya, maka di sini kita sering berdoa minat tabi'in wa tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang mengikuti sahabat Rasul. Orang yang hidup pada zaman sahabat, bertemu dengan sahabat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu mutabi. Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah sahabat. Orang yang hidup pada zaman Rasul, bertemu dengan Rasul, tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu bukan sahabat. Abu Jahal tidak dikatakan sahabat. Abu Lahab tidak dikatakan sahabat. Kenapa? Dia hidup pada zaman Rasul, tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang yang hidup pada masa tabi'in, ya, mengikuti dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu tabi'in dan seterusnya. Ya, jadi taklid itu adalah apa? Mutabi adalah orang yang mengamalkan syara, lalu dia mengikuti hukum syara itu sambil mencari tahu dan tahu tentang dalil. Itu mutabi. Kalau taklid itu hanya usaha untuk tahu, tapi ini betul-betul direnungi, diselidiki dalilnya apa, benar apa tidak, gitu. Nah, terakhir adalah mujtahid. Nah, mujtahid ini adalah tingkatan orang yang menemukan produk hukum. Itu mujtahid. Nah, kita nggak sampai di situlah. Kita sampai di taklid saja udah bagus. Kita sampai di taklid saja, muqallid saja ini udah bagus. Sambil mengamalkan hukum syara dan tahu dalilnya. Agar yakin, maka perlu terus belajar supaya mengetahui dengan pasti. Ya, agar yakin, maka perlu terus belajar. Kebenaran fikih atau ijtihadi mungkin benar, mungkin salah, yang sudah saya tayangkan tadi, menyisakan ruang untuk menghormati keputusan orang lain dalam menentukan pilihan kebenaran versi mereka. Kita nggak boleh menyalahkan, oh ente mah subuhnya pakai kunut, kita mah nggak boleh menyalahkan itu. Oh ini kita mah di sini sholatnya pakai kunut. Atau melafadzkan niat, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Oh di sini pakai lafadzkan niat, ente mah tidak, ente mah bukan golongan kami. Itu yang tidak boleh. Ya, yang itu yang tidak boleh. Nah, maka menyisakan ruang untuk menghormati keputusan orang lain dalam menentukan pilihan kebenaran versi mereka. Arti penting sikap. 1. Mempunyai wawasan dan menumbuhkan sikap toleran terhadap berbagai perbedaan pendapat. 2. Untuk mengembangkan dan menyadarkan adanya pluralitas dalam pendapat atau ijtihad. 3. Untuk menghindarkan adanya takdisul afkar atau pensakralan pemikiran. Ya, agar kita menghindari itu. Setelah ini saya akan menyebarkan tentang masuk kepada bab masuk yang inti. Masuk yang inti tentang toharoh.
Ya, toharoh mungkin kita bahas pada pekan bulan yang akan datang. Toharoh ini semua kitab-kitab fikih, baik fikih Hambali, fikih Syafi'i, fikih Maliki, itu selalu diawali dengan bab toharoh. Karena toharoh ini adalah pintu gerbang sahnya sholat kita. Kita melaksanakan sholat khusyuknya luar biasa, syarat rukun terpenuhi. Mungkin bacaan rakaat pertama kita membaca surah Yasin, rakaat kita membaca surah ini, kalau toharoh yang tidak benar, sholat kita tidak ada artinya. Sehingga dikatakan toharoh ini adalah merupakan pintu gerbang sahnya sholat kita. Dalam masalah ini nanti saya akan bahas mulai dari masalah air. Mulai air mutlak, kemudian air mustakmal. Apa yang disebut dengan mustakmal? Ya, nanti akan kita bahas. Oke, saya cukupkan di sini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, waduh, banyak benar nih angkat tangan. Kita batasi ya waktunya ya. Ya, Ustadz di sebelah kanan. Ya, kita buka pertanyaan seluas-luasnya, tapi tetap ada pembatasan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciptaan manusia, ciptaan Tuhan itu ada 6, Pak. Ya. 3 berakal, 3 tidak berakal. Yang berakal itu mulai dari malaikat, iblis, manusia. Yang tidak berakal itu binatang atau hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Pertanyaan saya, tadi Ustadz menjelaskan bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran sama. Kalau ada persamaan pasti ada perbedaannya. Ya, mungkin persamaannya mengenai tauhid kepada Tuhan yang satu. Tapi pasti ada perbedaannya kan. Nah, kalau menurut saya perbedaannya itu Al-Quran itu melengkapi dari kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab Taurat, Zabur, Injil itu yang asli sampai sekarang itu mungkin kita sendiri belum pernah lihat, termasuk Ustadz sendiri mungkin belum pernah lihat. Ya, yang paling dekatlah dengan Al-Quran, Injil. Injil yang asli sudah nggak ada. Kemudian diterbitkanlah Injil-Injil yang sesuai dengan yang menerbitkannya, namanya gitu. Ya ada 4 itu, saya nggak perlu sebutkan gitu kan. Menurut Ustadz perbedaannya apa antara kitab-kitab yang tadi itu, Bang? Karena menurut saya itu Al-Quran itu ya untuk seluruh manusia, termasuk umat yang sebelum Nabi Muhammad itu sendiri gitu. Jadi ya kalau saya ingin bertanya itu karena tadi Ustadz menerangkan bahwa antara 4 kitab yang diterbitkan oleh Tuhan itu sama. Ya, perbedaannya mungkin untuk Zabur untuk masyarakat yang Zabur ke Daud kan itu untuk masyarakat Daud saja, Taurat untuk kitab Nabi Musa saja, Injil kepada Nabi Isa saja. Tapi kalau Al-Quran itu untuk semua umat itu, Pak. Kenapa? Karena ayuhan nas, semua manusia. Kemudian di dalam Al-Quran itu lebih banyak kepada ya ayyuhallazina amanu, kepada orang yang beriman gitu, Pak. Oke. Ya. Cukup? Cukup itu. Oke. Betul apa yang sudah disampaikan, memang pasti ada perbedaan. Tapi yang saya maksud bahwa Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil itu sama dalam masalah akidah. Masalah akidah, perbedaannya banyak. Di antaranya Musa, Taurat hanya untuk kaumnya Musa saja, tidak untuk orang Indonesia. Begitu juga Injil, hanya untuk kaumnya, tidak rahmatan lil alamin.
Gitu. Sehingga bagaimana bagi orang yang sudah ada di kaum Nabi Musa, berada di Mesir, yang sudah turun nabinya, lalu menyampaikan risalahnya, yang hidup di situ semuanya dia punya tanggung jawab dan punya dan harus mengikuti apa kata Musa sesuai dengan kitabnya. Lalu bagaimana orang-orang di luar Mesir yang bukan termasuk kaum Nabi Musa, enggak ada tuntutan. Nah, itu perbedaannya. Dan masih banyak perbedaan-perbedaannya. Tapi pondasinya sama. Yang saya katakan pondasi adalah membangun akidah keislaman, menerima risalah, itu sama. Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya kalimat ubudullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah olehmu Allah, jangan kau mensekutukan. Begitu juga Nabi Nuh, sama dalam pembinaan tauhid. Gitu. Masih banyak perbedaan-perbedaannya memang. Ya, itu dulu. Yang lain dulu. Masih ada. Yang lain dulu ya. Ya. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan mengenai cara beribadah, Pak. Tadi Pak Ustadz mengatakan kan ada beberapa mazhab, contohnya cara kita mau sholat. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau wudhu bersenggolan itu batal. Tapi kalau untuk imam yang lain tidak. Kalau kita sholatnya umpamanya ngikutin bukan Imam Syafi'i, sholat nggak kunut, itu istilahnya nggak sah kalau menurut imam lain. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i kan harus pakai kunut. Bagaimana dengan itu pendapatnya? Yang kedua mengenai batasan sholat syuruk. Awalnya dimulai jam berapa dan selesainya sampai kapan? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Itu dalilnya satu, Pak. Dalilnya ayat Al-Quran, Allah berfirman la yamassuhu illal mutahharun. Satu itu. Yang kedua dalilnya ayat Allah berfirman, mana Ustaz dalil ayat itu yang apa? Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dalilnya itu, Pak. Aula mastumun nisa atau menyentuh wanita. Nah, itu menyentuh wanita memerlukan penafsiran. Apa penafsirannya? Ada yang menafsirkan menyentuh wanita itu adalah yang dibarengi dengan hasrat. Semua ulama mengatakan bahwa menyentuh wanita yang dibarengi dengan hasrat, apa? Hasrat itu apa? Apa? Ya, dengan nafsu. Menyentuh wanita dengan hasrat, dengan nafsu, itu semua ulama mengatakan batal. Gitu. Satu itu. Dengan kalimat aula mastumun nisaa. Yang kedua ada yang menafsirkan bahwa kalimat aula mastumun nisa ini udah menyentuh wanita saja, baik hasrat maupun tidak hasrat. Baik pakai nafsu dengan tidak nafsu sama, batal. Gitu. Dalilnya itu tadi ayat Al-Quran. Jadi semuanya berpatokan kepada dalil. Tinggal menafsirkannya bagaimana. Nah, kalau Imam Syafi'i jangankan berhasrat, nafsu, tidak nafsu aja yang namanya ini batal. Gitu. Lalu kita wudunya pakai gini, Pak. Yang penting kita mengamalkan hukum ini pakai dalil. Enggak ada istilah saya wudunya pakai ini, sholatnya pakai itu, enggak. Yang penting kenapa Bapak mengamalkan ini? Oh, saya punya dalil, dalilnya ini. Jadi apa namanya ya? Fokus apa namanya?
kepada salah satu madhab, apa namanya ini? Fanatik. Ya ilah, nyebut fanatik susah bener. Fanatik kepada salah satu madhab, padahal dalilnya menurut dia nggak kurang yakin, itu nggak boleh. Fanatik kepada salah satu madhab nggak boleh. Makanya tadi tingkatan kita awam. Kalau awam wajib hukumnya untuk mengikuti ulama kita, ustadz kita. Maka kita harus tingkatkan kepada taklid. Syuruk itu begitu matahari muncul, tunggu 10 menit. Tunggu 10 menit, begitu matahari muncul. Syuruk itu kan artinya matahari keluar. Begitu keluar 10 menit baru sholat sunnah syuruk. Dikatakan sholat sunnah syuruk ini adalah sholat awal waktu duha. Barang siapa yang melaksanakan sholat awal waktu duha, waktu syuruk itu akan mendapatkan nilai. Lalu bagaimana nanti jam 7, jam 8 kita mau melaksanakan sholat duha, boleh apa tidak? Boleh. Cukup ya? Ada lagi? Saya tergantung kepada yang ngasih mic nih. Mana yang ngasih mic mana? Oh, di sono duluan Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa produk ijtihad itu produk ijtihad itu bisa salah, bisa benar. Ya. Pertanyaan saya, ngukurnya itu bagaimana bahwa hasil produk ijtihad ini salah atau benar? Nah, selanjutnya ini Ustadz, ada lagi pertanyaan. Seorang ulama bisa dikatakan sebagai mujtahid itu kapan gitu? Kan kita nggak jelas. Akhirnya kalau kadang-kadang ulama yang belum sampai level mujtahid enak aja buat ijtihad seenaknya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita salah benernya hasil ijtihad? Contoh tadi yang saya contohkan, kita mencari kiblat pada saat sholat. Pak, kita tadi mencari ke arah kiblat mau sholat, yang kita nggak tahu arah. Kita udah usaha tanya sono ke sini, gitu kan? Nah, kapan kita tahu benar salahnya? Begitu kita selesai sholat, kita jalan, tahu-tahu ada masjid, kok masjid mihrabnya ke arah sono, berarti kita salah dong tadi. Nah itu kan, itu yang contoh sederhana. Atau benar, oh iya, begitu kita sholat tadi lewat masjid, mihrabnya ke arah sono, berarti tadi kita ijtihad kita benar. Gimana? Coba tolong sampaikan enggak? Kalau nggak salah Imam Syafi'i itu ketika berada di Baghdad dengan di Mesir itu berbeda. Benar. Tadi kan saya mencontohkan yang sederhana. Imam Syafi'i kenapa fatwanya berbeda antara berada di Mesir dengan di Baghdad? Karena kultural orang Mesir dengan orang Baghdad berbeda. Nah, sehingga yang saya tanyakan, ada hukum yang berbeda. Yang saya tanyakan bagaimana ngukur ijtihad ini, oh ini benar, oh ini salah. Itu yang kalau contoh yang kiblat memang ya sederhana. Ya. Itu pertanyaan saya. Ya, itu contoh yang sederhana, contohkan tadi. Kenapa Imam Syafi'i ada istilah fatwa qadim, fatwa lama, atau pendapat Imam Syafi'i yang baru? Karena melihat masyarakatnya. Gitu loh. Maka tadi di awal tergantung kepada kultural masyarakat saat itu. Sehingga itu ada perbedaan pendapat. Terus yang kedua tadi apa? Level. Ya, kita tingkatan kita di mana Pak? Apa yang dikatakan mujtahid? Seseorang yang dikatakan mujtahid itu adalah orang yang sebetul-betul sudah mengetahui tentang, ya bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi dia sudah mengerti tafsirnya, sudah
tahu tentang maknanya, sudah tahu tentang hadisnya dan segala macamnya. Jangan dikatakan orang yang baru bisa hafal hadis 5 kemudian sudah bisa berijtihad. Baru hanya hafal surat Yasin sudah saya ini mujtahid. Ada syarat. Makanya disebut mujtahid itu pada zaman tabi'in. Kalau tabi'in yang jelas bahwa Imam Syafi'i, Malik itu tabi'in. Yang hidupnya sudah pada tahun 60 Hijriah. Nah, itu termasuknya sudah tabi'in. Beliau kalau Imam Maliki sudah bisa menghafal Al-Quran, sudah menulis kitab sekian, ya baru mereka menyampaikan sebuah hukum dan diakui oleh masyarakat. Maka kita ada perwakilan kita apa? MUI. Dialah yang yang dijadikan oleh pemerintah untuk mewakili masyarakat di dalam masalah hukum. Dan ada saja masyarakat kita ketika tidak menyetujui fatwa MUI ada. Kenapa? Itu hak dia. Kita nggak boleh. Seperti MUI kemarin menyarankan setelah ada aturan dari pemerintah, MUI menghimbau untuk ini itu tentang corona. Karena kalau hanya aturan pemerintah saja masyarakat kurang yakin, maka adalah fatwa MUI. Oke, lanjut. Satu lagi ya. Ya, silakan. Makasih Pak Ustadz. Tadi dikatakan yang namanya pemikiran ulama atau mazhab bersifat temporer atau tidak abadi. Bisa ditafsirkan mungkin kalau kekinian itu bertentangan, mungkin. Nah pertanyaannya adalah ada enggak saat ini atau bersifat kekinian pemikiran para ulama atau mazhab yang tidak lagi layak digunakan dalam praktek-praktek ibadah? Karena tadi sifatnya adalah tidak abadi atau temporer. Makasih. Ya. Perbedaan para mazhab ini tidak sebanyak persamaannya. Kalau perbedaan lawannya apa? Kesepakatan. Perbedaan ulama tidak sebanyak kesepakatan. Kesepakatan ulama lebih banyak ketimbang perbedaannya. Perbedaannya hanya hal-hal yang bukan prinsip. Masalah rukun harus sama dia. Masalah rukun. Masalah syarat harus sama. Rukun sholat, walaupun poinnya berbeda, rukun sholat menurut Imam Syafi'i ada 13. Tapi menurut yang lain cukup 10. Apakah yang 3 ditiadakan? Bukan begitu. Ada satu rukun yang 2 poin dijadikan 1. Semua sepakat bahwa sholat rukun pertama itu berdiri. Sepakat. Imam 4 ini sepakat sholat rukun yang pertama itu harus berdiri. Barang siapa yang melaksanakan sholat tidak dengan berdiri, sholatnya tidak sah. Itu yang normal, yang mampu berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, baru silakan sambil duduk. Nggak mampu duduk, silakan sambil berbaring. Artinya sholat nggak boleh dijadikan mainan. Itu rukun pertama. Semua mengatakan demikian. Nah, artinya bahwa kesepakatan ulama itu masih lebih banyak ketimbang perbedaannya. Ada nggak pendapat ulama yang tidak layak untuk dikerjakan? Itu kan pertanyaannya. Tadi yang saya katakan, Imam Syafi'i ketika di Baghdad fatwanya berbeda dengan Mesir. Bahwa fatwa yang di Baghdad ini udah nggak layak untuk dilakukan di Mesir, sehingga fatwanya berbeda. Satu. Yang kedua, ayat Al-Quran Allah berfirman ayat saja ada yang dinasakh. Apa itu nasakh? Ada yang dihapus. Hadis Rasul, perintah Rasul ada yang tidak layak. Rasul pernah melarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Fatwa.
Hadis. Iya kan? Itu hadis dan ayat. Apalagi pendapat ulama. Kan ada hadis tuh. Kuntu nahaitukum. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang fazuruha. Lakukanlah itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, manansah min ayatin, mana yang hafal? Manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha. Ada ayat yang saya hapus, lalu saya ganti dengan yang lebih baik. Di surat Al-Baqarah itu ada manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Saya ganti yang lebih baik atau yang menyerupai itu. Jelas ya? Hadis aja ada yang begitu. Apalagi pendapat ulama. Silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pencatatan fikih apakah sudah terjadi pada zaman sahabat? Karena sahabat persis melihat kaifiat Rasulullah melaksanakan amalan-amalan seperti sholat. Kenapa jadi yang masyhur itu adalah fikih yang 4 mazhab. Keduanya tentang bagaimana Rasulullah hidup berkeseharian seperti misalnya berpakaian. Kan masalah isbal ini sangat runcing lah gitu ya. Kenapa sesuatu yang terlihat Rasul jelas berpakaian itu menjadi sesuatu hal yang menjadi ikhtilaf yang sampai hari ini gitu. Demikian Ustaz. Ya. Pada zaman Rasul belum ada pembedaan pemetaan ilmu. Zaman Rasul belum ada. Oh, ini bagian akidah, ini fikih, ini tafsir, ini belum ada. Lalu siapa yang menamakan oh ini tafsir, ini akidah, ini fikih? Itu pada zaman tabi'in. Sehingga yang berkaitan dengan ini kayak teologi itu masuknya ke akidah. Masalah pekerjaan masyarakat, umat, pekerjaan sehari-hari, oh masuknya fikih. Gitu Pak. Pada zaman Rasul nggak ada. Ini fikih, ini akidah, ini nggak ada. Karena semakin berkurangnya para ulama, para sahabat saat itu, maka perlu didokumentasikan. Dokumentasi itu adalah penterjemahan, penafsiran, penjelasan tentang ayat Al-Quran dan hadis. Sehingga ayat ini masuknya adalah ke akidah, ayat ini masuknya ke ini, itu pada zaman tabi'in. Nah, satu. Yang kedua, apakah semua perilaku Rasul itu harus ditiru? Di dalam ayat Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul ada contoh yang terbaik. Lalu apakah semua yang dilakukan oleh Rasul itu harus kita laksanakan? Di sini ada yang khusus untuk Rasul. Umatnya nggak boleh meniru apa yang dilakukan oleh Rasul, seperti memiliki istri lebih dari 4. Itu khusus untuk Rasul. Kita nggak boleh, cukup sampai 4. Nah, itu khusus Rasul. Ada lagi yang wajib, harus kita mengikuti Rasul. Ibadah harus mengikuti Rasul. Berumah tangga harus mengikuti Rasul, wajib. Dan ada lagi yang dilakukan oleh Rasul tidak harus diikuti oleh umatnya. Contoh, makanan Rasul. Makan Rasul apa? Kalau pagi makannya apa? Apakah kita wajib mengikuti? Tidak. Rasul makan kalau pagi susu dengan roti. Bapak makan roti seember masih belum dikatakan makan. Jadi ada yang memang perilaku Rasul harus ditiru dan ada khusus untuk Rasul dan ada yang tidak. Pakaian Rasul jenisnya apa? Oh, pakaian Rasul jenisnya putih, warnanya putih, jenisnya bahan apa kalau kita koplin apa-apa gitu? Apakah wajib dengan bahan itu? Tidak. Jadi gitu. Mana yang kita tiru? Yang kita tiru adalah segi ibadah, berumah tangga, tutur kata, bermuamalah. Itu wajib kita tiru.
Tapi segi makanan, makanan beliau adalah kalau buka puasa korma, itu sunnah. Tapi tidak harus. Jenis pakaian yang kita pakai, jenisnya apa? Dulu ada pamatek, ada damatek, ada ini, ada itu. Nah, kita mau pakai apa? Ya, wallahu a'lam liswab. Saya kira cukup sekian. Insya Allah kita sambung di bulan depan dengan masuk ke materi fikih. Kita awali dari bab toharoh. Cukup sekian. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.